Shalom sahabat muda. Kesetiaan. Kesetiaan adalah sebuah dambaan bagi semua orang. Dalam sebuah film yang berjudul Hachiko, teman-teman mungkin sudah pernah memperhatikan atau pernah menonton film ini yang bercerita tentang kesetiaan dari seekor anjing yang bernama Hachi kepada tuannya. Pesan yang diangkat dari film ini adalah tentang kesetiaan yang dibawa sampai mati. Bicara soal kesetiaan, apakah sampai saat ini kita pernah mengalami situasi di mana ketidaksetiaan itu ada? Tentunya setiap kita juga pernah mengalami perasaan terluka atau bahkan situasi di mana kita menemukan ketidaksetiaan itu begitu kuat dan begitu hebatnya menghantam kehidupan kita. Kesetiaan akan tetap terjaga apabila ada komitmen. Harus kita ingat bahwa tanpa komitmen yang kuat maka sulit rasanya seseorang dapat bertahan lama untuk tetap setia. Pertanyaannya, apa itu komitmen? Komitmen adalah keputusan hati. Komitmen adalah janji yang terpatri dalam hati setiap orang. Ikatan kesadaran diri dengan segenap hati untuk taat, untuk tetap setia meskipun keadaan tidak baik, meskipun banyak rintangan yang menghadang. Komitmen jauh lebih kuat dari sekedar janji. Komitmen jauh lebih bertanggung jawab dari sebuah janji. Karena komitmen lahir dari sikap hati, sedangkan janji keluar dari ikrar dari mulut. Begitu juga dengan relasi kita dengan Tuhan. Kalau kita boleh jujur, bicara soal kesetiaan kita, pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka komitmen kita adalah harus tetap setia kepadanya apapun yang terjadi. Karena itu hari ini saya mengajak kita semua memperhatikan bagian dari Lukas pasal yang ke-16 ayat 10. Firman Tuhan mau katakan begini. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia juga tidak benar dalam perkara-perkara besar. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, ucapan Tuhan Yesus ini memperlihatkan kepada kita bahwa pentingnya menaruh perhatian pada hal-hal yang kecil, pada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Tentunya ada banyak peristiwa yang terjadi, bahkan dalam situasi pandemi COVID-19 ini ada banyak situasi yang membuat perhatian kita mulai terganggu, pekerjaan kita mulai terganggu, jam tidur kita juga mulai terganggu, sistem sekolah kita juga mulai berubah. Dan bahkan ada seorang teman saya berkata bahwa setelah COVID ini berlalu, pastilah saya tidak akan mengalami situasi yang sama seperti sebelum COVID ini ada dan melanda. Artinya bahwa hal-hal tertentu pasti akan berubah dalam hidup kita. Namun satu hal yang penting yang mau kita sama-sama renungkan pada hari ini adalah ketika kita setia pada hal-hal yang kecil, pada hal-hal yang sederhana, pada hal-hal yang sepele, yang menurut kita adalah sesuatu yang biasa saja. Justru itu adalah sesuatu yang menjadi komitmen penting dalam keberadaan hidup kita. Satu hal yang harus kita pahami bersama bahwa dalam relasi kehidupan kita dengan sesama, kita pun juga harus menampilkan kesetiaan di dalam membangun relasi. Tuhan Yesus menaruh hal yang penting ini dalam firman-Nya, dan setiap kita diajak untuk melakukan hal yang sama. Sebagai kaum muda, tentunya kita berhadapan dengan setiap perubahan. Bahkan saat ini pun kita mengalami perubahan yang sangat signifikan. Karena perubahan adalah sebuah keniscayaan. Tapi percayalah ketika kita tetap setia dalam tugas dan tanggung jawab kita, ketika kita setia pada hal-hal yang sederhana, perkara-perkara yang kecil yang Tuhan percayakan kepada kita, maka sesungguhnya Tuhan juga akan memampukan kita untuk melewati setiap badai kehidupan, untuk melewati setiap pergumulan, untuk melewati setiap tantangan yang saat ini ada di hadapan kita, dan kita bisa melewatinya sebagai pemenang. Percayalah untuk melakukan apapun di dalam Tuhan, karena perkara yang kecil sekalipun, hal yang sederhana sekalipun, ketika kita melakukannya dengan setia dan kita melakukannya itu untuk Tuhan,
maka sesungguhnya akan berdampak besar dalam kehidupan kita dan sesama. Karena itu rekan-rekan muda, percayalah bahwa badai ini pasti berlalu. Tentunya mungkin ada kebiasaan-kebiasaan yang berubah dari kita. Tapi kita mau fokus bahwa ketika kita setia kepada Tuhan dalam segala perkara kehidupan kita, maka semuanya itu tidak akan menghancurkan semangat kita untuk tetap setia dalam tugas perutusan kita sebagai anak-anak muda. Setialah sampai mati, karena Tuhan telah mati untuk saudara dan saya bagi kehidupan setiap kita. Amin.